Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita melaksanakan ibadah keluarga yang tuan rumah adalah remaja pemuda. Semoga ibadah ini menjadi kemuliaan pujian bagi Tuhan dan berkat bagi kita semua. Marilah kita mulai ibadah ini, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Ya Tuhan Allah, dengarkan dan kabulkanlah doa kami ini di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 sampai 2, Allah hadir bagi kita. Dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Sungguh hadir di jemaatnya yang kudus, oleh kasih kurnia-Nya biar kita ditebus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Bapa di surga, puji syukur dan terima kasih atas berkat dan karunia-Mu yang senantiasa menyertai kami. Pada malam ini juga Tuhan izinkan kami boleh beribadah di hadapan-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami semuanya dan menguduskan kami di dalam Roh Kudus, sehingga hidup dan kehidupan serta diri kami layak beribadah dan menjadi pujian kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, kabulkan doa kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1, Kusuka menuturkan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih,
Firman Tuhan bagi kita pada malam ini tertulis dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini menyapa kita sebagai orang Kristen, sebagai saksi Kristus dimanapun kita berada. Tugas dan tanggung jawab kita adalah sebagai saksi Kristus menyaksikan tentang bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang datang dalam rupa manusia untuk menyelamatkan umat manusia. Tentu tidak semua orang bisa menerima hal seperti itu. Tetapi sebagai orang percaya bahwa tugas kita bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Apa kata Paulus dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10 adalah benar. Barang siapa yang mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, itu diselamatkan. Karena itu ketika kita menyaksikan tentang Kristus dalam kehidupan ini, tentang Injil dalam kehidupan ini, banyak hal boleh terjadi dalam kehidupan kita. Ada suka, ada duka. Bahkan ada yang enak. Mungkin kita digiring kepada yang tidak kita inginkan. Karena itulah Paulus berkata di dalam 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 3 dikatakan, orang Kristen adalah surat Kristus yang bisa dilihat, dikenal, bahkan dibaca oleh orang lain. Artinya melalui kehidupan kita orang lain tahu bahwa Kristus itu adalah begini, Injil itu adalah begini. Banyak hal yang boleh kita sampaikan di dalam hal menyaksikan tentang Kristus. Bisa dengan khotbah, bisa dengan amal, bisa dengan pemberian dan lain sebagainya. Tetapi yang terpenting bagaimana kita hidup meneladani Kristus. Dan itulah kesaksian kita. Karena itu kita diharapkan sebagai orang Kristen dimanapun kita berada supaya kita hidup kudus. Kata kudus di sini adalah diasingkan dan dikhususkan. Artinya orang-orang Kristen adalah orang-orang yang kudus, dikuduskan, diasingkan, dikhususkan sebagai saksi Kristus dalam kehidupan ini. Karena itu orang Kristen berbeda dengan masyarakat majemuk di tengah-tengah dunia. Walaupun kita berada di tengah-tengah kehidupan majemuk, tetapi kita berbeda karena hidup kita adalah sesuai dengan teladan yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus. Karena itu kita harus menjaga diri kita. Jangan terkontaminasi, jangan terpengaruh, bahkan jangan mau ikut-ikutan. Saudara-saudaraku, itu makanya orang Kristen dimanapun dia berada adalah orang yang bertanggung jawab. Karena apa yang kita harapkan bukan dari dunia tapi dari Tuhan. Karena kita mengharapkan keselamatan dan kehidupan kita bukan dari dunia, daripada Tuhan. Tentu bisa saja ini bertentangan dengan logika berpikir umat manusia, bahkan dengan kenyataan hidup yang dialami oleh umat manusia. Tapi orang Kristen selalu berpengharapan bahwa sumber hidup dan kehidupannya serta keselamatannya adalah dari Tuhan di dalam Yesus Kristus. Karena itu kita harus bertanggung jawab di dalam hal itu, dan mempertanggungjawabkan itu melalui kehidupan kita yang benar, tindakan kita yang benar, pekerjaan kita yang benar, yang sesuai dengan Injil dan kebenaran Tuhan.
Sehingga ketika ada orang meminta pertanggungjawaban kepada kita, semuanya bisa kita berikan sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan dan katakan, yaitu yang berpedoman kepada firman dan kehendak Tuhan. Itu makanya dikatakan tadi, lebih baik kamu karena berbuat baik, kamu dipitnah, dihina, dicaci maki, dan lain sebagainya. Berbuat baik bukan berarti kita memperoleh pujian. Hidup sesuai dengan kehendak Allah, berpengharapan kepada Kristus, bisa saja membuat orang membenci kita. Bahkan kita diperhadapkan kepada hal-hal yang sulit. Namun di dalam hal itu, kita selalu berpengharapan bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan. Bahkan yang tidak pernah diduga dan dipikirkan orang, Tuhan dapat melakukan itu. Karena itu bagaimana kita sekarang tetap setia di dalam perbuatan baik dan hidup di dalam kehendak Tuhan. Jika ada orang mau lari dari kebenaran, menyimpang dari kebenaran, jangan pernah ikuti, jangan pernah maui. Tapi bagaimana kita sekarang tetap hidup berpengharapan di dalam Kristus sebagai sumber kehidupan dan keselamatan kita. Orang yang setia dan percaya kepada Tuhan, itulah yang diakui Tuhan, bahkan yang disenangi Tuhan di dalam kehidupan, sesuai dengan Matius 10 ayat 32 dan Wahyu 2 ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, sebagai umat Kristen, sebagai generasi muda, firman ini mengingatkan kepada kita bahwa sebagai orang Kristen harus bertanggung jawab terhadap dirinya, terhadap Tuhan, bahkan di hadapan sesama pun, bahwa kita hidup berpengharapan kepada Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Sumber hidup dan keselamatan kita hanya di dalam Yesus Kristus. Yesus sanggup memberikan apapun yang terbaik bagi kita. Karena itu, setialah mengikut Kristus, setialah kepada Tuhan, setialah di dalam imanmu. Percaya hidupmu ada di dalam tangan karunia dan berkat Tuhan. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau telah memanggil kami menjadi pengikut Kristus, menjadi umat Kristen. Engkau telah menguduskan dan mengkhususkan kami sebagai saksi-saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan ini. Biarlah Roh Kudus-Mu menguatkan kami, sehingga kami dimampukan menyatakan itu lewat kehidupan kami yang benar, pengharapan kami kepada Kristus di dalam kehidupan ini. Jangan biarkan kami Tuhan boleh tergoda dan terpengaruh terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan kami, bahkan lingkungan kami. Tapi biarlah kami menjadi orang Kristen yang setia kepada Tuhan dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Di dalam Tuhan ada masa depan kami. Di dalam Tuhan ada kehidupan yang lebih baik bagi kami. Bahkan Tuhan adalah sumber kehidupan dan keselamatan serta sumber pengharapan kami. Terima kasih Bapa di surga, bahwa orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan kecewa, bahkan tidak dikecewakan. Tapi orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan pasti dikuatkan dan bersukacita hari ini, besok, dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau telah menyediakan yang menjadi kehidupan kami, keselamatan kami, di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dan memberikan persembahan dari 395 ayat 1-2, betapa indah harinya. Yesus
Marilah kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Amin. Shalom.